Niat jahat Rafael nih guys justru malah mengarah ke istrinya Julian, di mana istrinya Julian itu nih guys, Safira, justru malah mengalami naas ya guys, gara-gara ulahnya Rafael, di mana Rafael ini mencampurkan racun ke dalam makanannya Safira karena ingin menghabisi, tentunya ya ingin mencelakakan Julian seperti itu. Namun ternyata itu justru menimpa Safira. Sungguh kasihan sekali nih guys Safira. Dan tentunya saja di situ membuat Julian ini ya, membuat Julian ini sangat-sangat khawatir sekali dengan keadaannya. Karena walau bagaimanapun dia selaku suami, dia tidak bisa menjaga istrinya begitu saja nih guys. Julian sangat mencintai istrinya di situ nih guys. Dan di situ memang semua ulahnya Rafael, namun tentu saja Rafael ini tidak mau dia ditangkap polisi karena ulahnya. Maka itu dia menyuruh seseorang ya untuk jangan bilang siapa-siapa, ini semua adalah ulahnya Rafael, karena Rafael pasti akan membayar orang mahal tersebut. Namun tentu saja Julian tidak akan pernah tinggal diam karena Julian sudah melaporkan semua tindakan tersebut ke kantor polisi ya guys ya. Dan Julian ini akan berusaha untuk menjaga istrinya apapun yang terjadi. Benar-benar kasihan ketika dia melihat istrinya berada di rumah sakit seperti itu. Sungguh sangat kasihan. Nah di situ nih guys, bahkan saking kasihannya karena dia tidak bisa menjaga istrinya nih guys, bahkan Julian ini juga pengen bobo bareng dengan istrinya nih guys di kasur pasien seperti itu nih guys. Saking sayangnya, saking cintanya dengan Safira membuat Julian ini kasihan nih guys dan mencium Safira. Sebenarnya sangat romantis sekali ya guys ya. Di situ benar-benar Safira dipeluk dengan kondisi dia yang memang tidak baik-baik saja. Tentu saja selaku seorang suami dia harus sikap terhadap kondisi istrinya, dan tentu saja dia di situ benar-benar memegangi istrinya, mencintai istrinya, memeluk istrinya seperti itu dengan sangat cinta begitu nih guys. Dan bahkan tidur di sampingnya istrinya karena memang tentunya pastinya dia sangat khawatir. Nah, sementara Loli itu melihat bahwa ibunya Dania sungguh-sungguh tidak mencintai dia lagi sekarang karena dia itu dibikin sakit gitu loh. Kenapa mamanya sekarang kasar, jahat, tega menjatuhkan anaknya seperti itu nih guys. Dan dia kepikiran terus, bahkan dia nggak bisa tidur. Dan di situ tentu saja ada Eyang yang berusaha untuk menghibur kondisinya Loli agar Loli ini bisa tidur tenang ya seperti itu, nggak usah mikirin Mama Dania, mungkin ya lupakan aja seperti itu, mungkin tidak sengaja atau bagaimana. Dan di situ karena dia tidak mau tidur, akhirnya membuat eyangnya ini berusaha untuk mendongengkan cerita seperti itu, mendongengkan cerita tentang Cinderella. Namun sayangnya tidak mau kalau Cinderella yang lain aja, yang penting membuat Loli ini bahagia begitu loh guys. Dan akhirnya nih guys di situ menceritakan dongeng yang begitu indah buat Loli agar Loli ini bisa tidur tentunya ya, karena Loli ini nggak bisa tidur. Maka dari itu memang dia harus didongeng terlebih dahulu di situ supaya bisa melupakan masalahnya dengan Dania, karena justru gara-gara Dania ngebuat Loli ini menjadi tidak bisa tidur dan kepikiran terus terkait hal itu nih guys. Dan setelah didongengin membuat Loli ini akhirnya bisa tidur nih guys. Jadi Oma Eyangnya ini benar-benar sangat ngerasa senang banget ketika di situ Loli sudah tidur. Nah, sementara Dania sendiri itu sedih karena sebenarnya dia tidak berniat ya ingin mencelakakan atau membuat sedih anaknya sendiri, Loli. Namun ya karena mungkin dia kepikiran terus ya kan, Loli berasa bersama dengan Eyangnya, dia nggak bisa begitu ngelakuin apa-apa. Namun tetap saja apa yang dilakukan oleh Dania tentu saja salah. Seharusnya dia baik dan menjaga anaknya dan tidak memperburuk suasana. Nah, sementara di situ nih guys, kalau kita lihat kondisinya Safira memang baik-baik saja, tetap saja membuat suaminya khawatir. Nah, di situ Safira sambil memeluk suaminya Julian karena suaminya Julian juga ada di sampingnya dan langsung dipeluk. Nah, tiba-tiba ada si suster yang datang membawakan makanan yang justru melihat keromantisan mereka berdua. Nah, karena saking romantisnya tetap harus dibangunkan dong ya, karena Safira ini waktunya makan. Dan di situ harus bangun, dan tidak hanya harus bangun saja Julian, namun dia kalau bisa jangan tidur di tempatnya pasien karena nanti tidak steril seperti itu. Karena walau bagaimanapun itu kan tempatnya pasien, nggak boleh tidur, mending tidurnya di sofa aja seperti itu loh. Jadi jangan, sudah ada tempatnya sendiri begitu loh. Jangan di
kasurnya pasien seperti itu loh guys, karena kan itu khusus pasien. Ya mungkin susternya juga merasa bahwa kedekatan mereka berdua ini karena mereka itu mungkin pasangan yang masih muda ya kali, baru menikah seperti itu. Nah karena melihat bahwasanya mereka berdua sangat romantis, ngebuat susternya ini ngomong kepada Julian untuk menyuapin istrinya makan seperti itu nih guys. Namun tentu saja tentu istrinya sangat malu ya guys ya, Safira ini, karena keromantisan mereka dilihat susternya gitu loh guys. Nah sementara itu nih guys, di situ ada Loli yang makan. Di situ semua orang memang pada awalnya juga istrinya Romi ini bingung loh, kok ada Loli di sini, kenapa gitu, kenapa dia nggak sekolah juga gitu kan, karena memang hari ini libur juga dan Julian juga tidak bisa dikarenakan kondisinya Julian harus menemani tante cantik atau Safira. Nah ketika mendengar Safira ini sakit, membuat istrinya Romi ini bingung loh, dia sakit kenapa. Nah kemudian di situ ada adiknya Julian yang mengatakan bahwa memang ya Kak Safira itu sengaja dirawat di rumah sakit dikarenakan ada orang yang berniat jahat yang ingin meracuni dia dan membuat orang di situ pada tidak tahu loh, ternyata memang Safira ini masuk rumah sakit karena kejadiannya baru semalam. Tentu saja di sana tiba-tiba di situ karena ada ketukan ya dari Mama Dania, ngebuat eyangnya ini harus menemuinya. Di situ sebenarnya kurang suka juga dengan Mama Dania karena kondisinya Loli ini masih marah. Kurang suka melihat Mama Dania ngebuat Loli ini celaka, sedih, jatuh seperti itu dan memaksakan kehendak itu. Makanya nggak seneng. Namun apapun itu, tetap aja selaku orang ibu dia pengen menemui anaknya. Dia benar-benar pengen seperti itu. Namun tentu saja eyangnya tidak akan membiarkan dia mencelakakan atau membuat Loli ini sedih. Dia kayak seperti itu. Dan tetap saja Mama Dania ini atau Dania ini ngotot untuk bisa menemui anaknya seperti itu. Dan kemudian di situ Eyangnya tidak punya pilihan lain dan mengizinkannya. Namun dengan catatan Dania sendiri juga bilang bahwasannya dia akan menemui tanpa adanya paksaan dari anaknya seperti itu. Tanpa adanya paksaan. Kalau misalkan nanti Loli tidak mau bertemu dengan dia, oke dia akan pergi begitu saja. Makanya tolong dicoba untuk Eyangnya ini bilang kepada Loli bahwa Mama Dania ini pengen ketemu dengan Loli. Nah kemudian dia menyampaikan langsung kepada Loli, mau nggak Loli ini ketemu seperti itu sama Mama Dania. Kemudian Loli bilang dia tidak mau nih guys karena memang dia lagi marah sama mamanya seperti itu. Nah kemudian Eyangnya tetap berusaha ngomong, ya udah deh. Karena Loli nggak mau, tiba-tiba di sini ada istrinya Romi di situ yang bilang bahwasanya loh di situ ada Mama Daniel loh, kenapa nggak ditemuin aja, kan kasihan seperti itu. Jadi dia berusaha untuk membujuk agar Loli ini mau ketemu dengan mamanya seperti itu. Loli pun juga tidak punya pilihan lain dan akhirnya mengiyakan dan juga mau ketemuan dengan Loli anaknya di situ. Walaupun kondisinya Loli ini masih sangat marah pasca kejadian waktu itu, dia sampai sedih, jatuh gara-gara dipaksa untuk bersama mamanya pada waktu itu. Dan karena itu juga dia memang masih marah begitu loh guys dengan mamanya seperti itu. Dan di situ bahkan mamanya sudah memberikan nasi goreng kotak sleeping teddy bear seperti itu. Namun sayangnya dia tidak mau, dia maunya nanti disuapin sama tante cantik seperti itu nih guys. Dan mendengar kata anaknya yang masih marah karena kondisinya pada waktu itu memang dia sempat diseret, ngebuat Dania ini sedih. Namun dia juga tidak bisa memaksa anaknya untuk tidak ketemu Safira, mengizinkan dia untuk makan ke rumah sakit saja sama Safira agar anaknya ini tidak jatuh di tangan Safira dan dekat dengan Safira. Nah di sini istrinya Romi ini tiba-tiba nih guys ya, melihat di situ kayaknya ada polisi nih guys yang berusaha untuk mencari Dania. Nah si Dania ini ketakutan dan ngerasa bahwa kayaknya Rafael sudah cerita bahwa ini semua adalah perbuatannya Dania yang telah mencelakakan Safira dengan cara meracuni makanannya, padahal dia tidak berniat jahat. Nah, kalau memang dia tidak berniat jahat, kenapa dia harus kabur? Kenapa dia harus melarikan diri? Maka dari itu, mamanya sekeluarga ini berusaha untuk bilang ke Dania bahwasannya lebih baik menemui polisi. Toh kalau memang dia nggak salah untuk diminta keterangan, ya udah ikut saja sama polisi. Kenapa harus takut seperti itu? Namun tentu saja ngebuat dia tetap takut seperti itu karena dia tahu bahwa yang mencelakakan itu kan Rafael. Nah, mengatasnamakan diri dia seperti itu. Namun di situ karena polisi ini sudah mendapatkan kabar dari Pak Julia sendiri yang menyatakan bahwa kemungkinan yang menjadi saksinya yang menjadi orang yang tega jahat ini kemungkinan besar ini adalah adalah Dania seperti itu. Dan Dania ini nggak mau guys diminta keterangan polisi karena dia ngerasa dia nggak salah.
Jadi Dania ini maunya pergi dan melarikan diri. Namun polisi tetap harus membawa dia ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dengan paksa. Dan dia harus kooperatif, harus menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan polisi karena pastinya akan hukumannya berat jika dia menolak. Dan di situ tentu saja Loli melihat mamanya dibawa polisi dengan paksa. Ngebuat Loli ini berusaha untuk membuntuti mamanya karena sedih melihat mamanya dibawa polisi. Dan di situ dia berusaha untuk menghampiri mamanya untuk tidak ke polisi seperti itu, dan dia bilang bahwa dia sayang sama Mama Dania. Loli ini pengen dengan Mama Dania seperti itu. Namun tetap saja dia harus kooperatif dan ke kantor polisi. Memang di situ mamanya menyedihkan sekali ya, dimana Loli harus melihat Mama Dania ini dibawa langsung oleh polisi untuk dimintai keterangan. Namun ini sifatnya cuma sementara, dan di situ memang semua keluarganya berusaha untuk menenangkan Loli karena walau bagaimanapun namanya harus kooperatif dan ke kantor polisi untuk menjelaskan kejadian yang menimpa keracunannya Safira nih guys. Di situ memang momennya sedih banget ya, tapi mau nggak mau dia harus menjalankan itu. Nah sementara Rafael ini yang senang lagi ngobrol dengan mamanya nih guys, tanpa disadari Mama Rafael melihat di depan ada mobil polisi dan ada polisi ini yang datang. Nah kemudian polisi tersebut mengatakan bahwa dia mau menangkap Rafael karena dicurigai bahwa Rafael ini adalah dalang yang telah mencelakakan Safira hingga keracunan dan masuk rumah sakit. Nah membuat ini dia curiga apakah memang orang yang disuruhnya ini bilang bahwa dia begitu. Aduh. Nah akhirnya nih guys, kecurigaan ini sudah sangat benar sekali nih.